Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Baik, bagaimana Nabi melakukan transaksi dalam perdagangan? Nabi masa kecilnya menggembala. Beliau mulai berdagang ketika di bawah kendali perdagangan Siti Khadijah. Beliau berjalan membawa barang punya Siti Khadijah bersama Maisarah. Dari dulu orang banyak tertipu mengira Maisarah itu perempuan. Karena kita nama anak kita kalau sudah pakai Maisarah itu perempuan. Sehingga orang bertanya-tanya, bagaimana Nabi berjalan dari Mekah ke Syam untuk berdagang dengan seorang perempuan. Padahal Maisarahnya agam. Maisarah namanya, bukan Maisarah. Nah, Maisarah itu laki. Anak buahnya Siti Khadijah berdua. Di situ Nabi mulai berdagang. Nah, dalam riwayat disebutkan Khadijah jatuh cinta pada Nabi melihat kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ sudah nampak bahwa Nabi ini melakukan perdagangan dipenuhi dengan kejujuran. Dia bawa barang Siti Khadijah, semua yang laku dia laporkan, yang tidak laku dia kembalikan, uang tidak berkurang sedikit pun. Tentu secara umum transaksi yang beliau lakukan seperti nasihat beliau kepada orang lain. Pada suatu hari ketika Nabi masuk ke pasar, beliau memasukkan tangannya ke orang jualan buah-buahan. Beliau masukkan tangannya ke buah-buahan yang paling bawah. Jadi dimasukkan tangannya ke buah-buahan yang paling bawah. Ketika beliau angkat tangannya basah. Tangannya basah. Berarti ada buah yang busuk di bawah. Lalu Nabi mengingatkan, ya, kalau berdagang, berdaganglah dengan jujur. Angkatlah yang busuk supaya orang tahu bahwa ada yang busuk, kata Nabi. Nasihat-nasihat beliau menunjukkan cara beliau berdagang. Ya. Nah, tentu nanti para ulama menjelaskan yang wajib dalam perdagangan itu kan rukun harus terpenuhi berserta syarat. Rukun jual beli kan ada 5, ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang, ada uang dan adanya ijab kabul. Itu yang harus terpenuhi. Syaratnya mengikuti rukun. Penjualnya harus orang beriman, harus orang Islam baligh. Mohon maaf, tidak disyaratkan Islam boleh dagang dengan kafir. Pedagangnya harus baligh, berakal, ya. Kemudian pembelinya juga begitu. Nah, jadi enggak sah jual beli dengan yang tidak baligh. Ini Bapak Ibu yang jualan, kalau ada anak SD umur 6 tahun beli es krim yang kita jual, dalam hukum sah tidak? Tidak sah. Mana sah? Karena tidak cukup syarat. Syarat seorang penjual baligh, penjualnya baligh, pembelinya tidak baligh. Tidak sah. Tapi kenapa masih berlanjut? Jual beli itu tidak sah, tapi termaafkan, ma'fu anhu, karena kesulitan kalau tidak dibolehkan itu. Masa anak sekolah TK, Pak, mak rujak tapi ya beliau krim mana? Ya, telefon mak guru, ibu ke sinilah, anaknya mau beli bonbon ni, mau beli permen. Kan mati itu orang Tuhan kan. Makanya termaafkan pada barang-barang yang harganya masih murah. Tidak boleh pada barang mahal. Jadi anak-anak enggak sah kalau jual beli kulkas. Anak SD kita suruh beli TV, suruh beli kulkas, apalagi sampai suruh beli rumah, anak sah. Ini anak sah. Ya. Baik, memang waktu sangat singkat. Nanti insya-Allah bulan depan kita mulai bahas dulu cabang dari ini, apa saja jual beli yang sifatnya haram dan tidak boleh dilakukan oleh seorang penjual.